Oke guys, di part 2 ini kita langsung lanjut filmnya ya. Jadi setelah Tebing berhasil mengalahkan Silas, di saat yang sama itu datanglah para polisi. Mereka pun pergi dan membawa si Silas. Mereka pergi menggunakan pesawatnya si Tebing menuju ke Zurich. Di dalam pesawat, Langdon menemukan sebuah tulisan di balik simbol mawar yang ada pada kotak cryptex. Tulisan itu berkata bahwa di London hidup kesatria yang diinginkan Paus. Buah dari hasil kegusaran sudah terjadi. Kau mencari bola yang seharusnya ada di makamnya. Dia berbicara tentang bunga mawar dan benih kandungan. Dari kalimat itu, Tebing pun mengubah arah pesawat ke arah London untuk pergi ke tempat pemakaman kesatria bangsawan di London yang bernama Biara Gereja. I am on a Grail quest. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di London. Dan ternyata para polisi itu udah menunggu mereka guys. Dengan sigap, Remy tuh yang sedang nyetir pesawat langsung mengarahkan pesawatnya masuk ke hanggar pesawat. Polisi pun sampai di dalam hanggar tersebut dan menggeledah pesawat yang dinaiki oleh Tebing. If it's so important for you to stop us, then you're just going to have to shoot us. You can start with him. Tetapi para polisi tidak menemukan Langdon dan Sophie guys. Wih, kemana ya mereka ya? Akhirnya Tebing dan Remy diizinkan untuk pergi. Di jalan kita dilihatkan ternyata Langdon, Sophie, dan Silas sudah berpindah ke dalam mobil saat pesawat tersebut hendak parkir guys. Beberapa saat kemudian kita dilihatkan Uskup Aringarosa dihubungi oleh guru. Dan guru tersebut mengajak Aringarosa untuk bertemu di tempat tinggal Opus Dei di London. Akhirnya mereka pun sampai di biara gereja dan berusaha mencari kesatria yang memiliki bola. Which tomb has an orb? Seperti yang dimaksud di tulisan mawar yang mereka temukan sebelumnya guys. Nah, ketika mereka sedang mencari bola tersebut, tiba-tiba Silas tuh menyerang Sophie. Sophie, no! Give it to me! Here it is, here it is! Dan meminta cryptex. Tiba-tiba datanglah Remy. Yes, I do. Stop that, what do you think you're doing? Go! Throw T-Bing in the trunk. What? Ketika Remy akan menembak mereka berdua, tiba-tiba ada burung datang dan mereka pun berhasil kabur dari Remy. Kita pun dilihatkan bahwa Remy itu mengaku dirinya sebagai guru. Are you the teacher? I am. Remy pun mengantarkan Silas ke salah satu rumah Opus Dei dan menyuruh Silas untuk menunggunya kembali. Di tempat lain, Langdon dan Sophie itu berinisiatif untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari petunjuk lokasi cawan suci tersebut. Tetapi di sana ada seorang pemuda yang membawa HP. Akhirnya, Langdon pun berinisiatif meminjam HP tersebut untuk membuka website perpustakaan tersebut dan mencari kata kunci di website tersebut guys, yang bisa menjadi petunjuk mereka mencari lokasi cawan suci. Di saat yang sama, Remy sedang berbicara dengan seseorang dan mendapatkan sekepok uang. I even convinced the monk. Nah, Remy itu mengatakan bahwa aktingnya tuh sangat bagus dan ternyata ia sedang berbicara dengan sang guru yang asli guys. Jadi tuh Remy bukan guru yang asli ya, tapi yang di depan matanya dia sekarang. Nah, di tempat lain akhirnya Langdon mendapatkan sebuah kata kunci, yaitu Alexander Pope atau Epop. Di saat yang sama, tiba-tiba Remy merasa sakit setelah meminum alkohol yang diberikan oleh sang guru. Remy pun mati. Tiba-tiba muncullah Tebing guys. Ternyata guru itu yang asli itu adalah si Tebing. Nah, ia tuh menelpon polisi London dan mengatakan bahwa dua pembunuh yang dicari para polisi itu berada di rumah Opus Dei. I know the location of two murderers wanted by French police. Just had a 999 call. Claims your two murderers are hiding at an Opus Dei house. Nah, di tempat lain, Langdon dan Sophie itu pergi ke sebuah gereja. Di jalan, Langdon mengatakan bahwa kesatria yang mereka cari itu adalah Sir Isaac Newton. Dan Newton adalah salah satu mantan pemimpin atau Grandmaster dari organisasi Prairie Science ini. Nah, Alexander Pope itu merupakan sahabatnya si Newton. Dan ia hadir di hari pemakamannya si Newton. Makanya Langdon tuh menebak bahwa kesatria yang mereka cari adalah Sir Isaac Newton. Sesampainya di gereja, Sophie melihat ada bekas jejak tongkatnya si Tebing. Tebing was here. He was alone. Dan benar, ternyata si Tebing tuh muncul di situ dan memaksa Langdon dan Sophie untuk membantunya memecahkan misteri tersebut. I'll do what I have to now. Di saat yang sama, Silas berada di rumah Opus Dei dan didatangi oleh para polisi. Ternyata di sana juga ada Uskup Aringarosa yang bergegas menuju ke rumah Opus Dei tersebut, guys. Jadi Aringarosa kan udah janjian ya sama sang guru di rumah Opus Dei tersebut. Nah, ya mereka berdua ini dijebak di situ. Saat Silas terkepung, Silas tidak sengaja menembak si Aringarosa
Aringarosa. Di sana, Aringarosa tuh baru sadar bahwa mereka berdua itu dijebak sama sang guru. We are betrayed. My son. The living heir must be revealed. Jesus must be shown for what he was, not miraculous. Silas pun mati ditembak para polisi. Ternyata di sana juga ada Kapten Fast, guys. Di sana Kapten Fast itu menanyakan kepada Uskup Aringarosa apakah betul Profesor Langdon telah mengakui bahwa ia pembunuhnya. Langdon never came to you in confession. There are still important works to be done. He used me. God uses us all. Dari situ Kapten Fast tuh menyimpulkan bahwa Uskup Aringarosa tuh sudah berbohong kepadanya. Kemudian Kapten Fast pun berinisiatif untuk mengecek handphone yang dimiliki oleh Silas. Your Silas is dead. Di tempat lain, Tebing sedang memaksa Sophie untuk membuka cryptex. Tetapi Sophie tuh nggak tahu cara membukanya. Open the cryptex. I've no idea how. I don't know the code. I don't know! Stop it! I don't know! Stop it! Langdon pun menawarkan diri untuk mencoba menebak kode cryptex. Dengan ilmu menerawang yang dimiliki oleh Langdon, sepertinya ia tuh tahu kode cryptexnya. Tetapi beberapa saat kemudian, Langdon tuh berkata kepada Tebing bahwa ia tidak tahu kodenya. Dan tiba-tiba ia melemparkan cryptex tersebut ke atas. Cryptex pun hancur. Tiba-tiba datanglah para polisi beserta Kapten Fast. Ternyata Kapten Fast hanya menangkap Tebing. Jadi Kapten Fast tuh udah melacak semua panggilan di handphonenya Silas yang tertuju ke handphonenya Tebing. Ya karena Tebing kan sang guru ya guys, mereka kan selalu berkomunikasi. Robert! Robert, how could you do it? To destroy our hope of freedom. To deny every pilgrim the chance to kneel. Saat Tebing akan dibawa ke kantor polisi, Tebing tuh akhirnya sadar bahwa si Langdon tuh kayaknya udah tahu dan udah membuka isinya cryptex. You took the scroll out before it broke! Dan ternyata benar guys. Jadi kata Langdon, kata kuncinya adalah Apple. A-P-P-L-E. Apple. Ia pun memberikan isi cryptex tersebut kepada Sophie. Di situ tertulis, cawan mulia di bawah Rosalind Wedge tua, pedang dan calis melindungi gerbangnya. Mengagumi kecintaan tuannya, dia berbohong. Dia dikubur setidaknya di bawah langit berbintang. Mereka berdua pun pergi ke gereja Rosalind seperti yang disebutkan di kertas tersebut, guys. Built by the Templars themselves, Rosalind Chapel. The Holy Grail beneath ancient Rosalind waits. Sesampainya di sana, Sophie seperti mengingat bahwa waktu kecil dirinya pernah ada di situ. Very long time ago. Sophie, over here. The blade and chalice, guarding our hurricane. We're about to close, I'm afraid. We're just gonna be a moment. Mereka pun masuk lebih dalam. Adorned, the master's loving. Di dalam, akhirnya mereka menemukan lokasi cawan suci itu, guys. Tetapi ternyata udah nggak ada sarkofagusnya. Sarkofagus itu adalah makam, guys. Jadi udah digantikan oleh sebuah pot bunga ya. She was here. Where did she go? Nah, di sana Langdon tuh menjelaskan kepada Sophie tentang teorinya bahwa si Jack Sanier tuh bukan kakek kandungnya. Jadi, Langdon juga menjelaskan bahwa nama aslinya Sophie itu adalah Sanier, yang mana nama itu adalah salah satu keluarga tertua di Prancis dan merupakan keturunan Raja Merovingian. Jadi, Jack Sanier itu bukan melatih Sophie untuk menjadi pemimpin Priory-Scion, tetapi Sophie sendirilah sesuatu yang Priory-Scion itu jaga. According to all of that, Princess Sophie, you are the heir. Yaitu keturunan dari cawan suci. You are the last living descendant of Jesus Christ. Mereka pun keluar dari situ dan disambut oleh banyak orang. Ternyata mereka adalah orang-orang dari Priory-Scion. Priory of Scion. Dan sudah menunggu kepulangannya si Sophie. Welcome home, child. Langdon dan Sophie pun berpisah di situ. Ketika Langdon sedang berada di rumah, ia mengingat sebuah petunjuk. Rosalind. Yaitu cawan suci itu berada di bawah garis mawar. Nah, ia pun mulai mengikuti garis mawar yang ada di Prancis. The Holy Grail beneath ancient Rosalind waits. Adorned in master's loving art, she lies.
Ia pun sampai di Museum Louvre, tempat di mana ada 2 piramid terbalik guys, yang melambangkan pedang dan cawan. Langdon pun sadar bahwa cawan suci itu berada di bawah museum tersebut guys. She rests at last beneath starry skies. Dan ternyata memang benar cawan suci ada di situ. Jadi dari awal Langdon tuh sudah ada di dekat cawan suci guys. Mantul. Film pun selesai. Oke guys, gimana film dari The Da Vinci Code ini? Seru bukan? Banyak teka-teki yang tidak bisa kita duga ya. Contohnya kayak ternyata lokasi akhir dari cawan suci adalah di Museum Louvre itu sendiri. Dan Mimin ingatkan sekali lagi ya, bahwa seluruh kisah yang ada di film ini adalah sebuah fiksi. Jadi itu nggak nyata ya. Jadi tolong buat semuanya jangan menganggap ini serius ya, karena ini hanyalah fiksi. Oke guys, bila kalian ada banyak pertanyaan tentang film ini, silahkan googling sendiri di Google ya, karena Mimin nggak bisa menjawabnya ya. Terima kasih telah menonton di Ruang Film. Tunggu terus film yang lainnya karena banyak film yang menarik yang akan Mimin bahas. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya, karena saran dan masukan kalian sangat berguna bagi Ruang Film. Dan jika ada request film silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan see you next time.